Mau tahu info musik terkini? Atau informasi kreatif dan inspiratif? Tetap di RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Saat lagi kamu akan simak acara selanjutnya. Ide kreatif, permasalahan, solusi, perencanaan, dan cerita inspiratif dari orang yang berpengalaman di bidangnya. Dikemas dalam program Kelas Inspirasi. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di pukul 10 lewat 5 menit nih ya bareng Fatih di Pro 2 Pontianak. Dan hari ini kita udah masuk nih ya sahabat kreatif di sesi kelas inspirasi edisi Selasa 29 Juni 2021 sampai jam 11 siang nanti nih sahabat. Nah, dan Oke sahabat kreatif, di pagi hari menjelang siang hari ini kita udah terhubung nih ya dengan narasumber kita, Abang Syafiuddin nih, seorang influencer asal Kalimantan Barat. Langsung kita sapa aja nih ya Bang Syafiuddin. Halo Bang, selamat pagi. Halo Bang, selamat pagi juga. Oke, suara Fatih terdengar jelas di situ Bang. Iya, terdengar jelas Bang. Oke, ini benar nih namanya Bang Syafiuddin ya, benar? Iya, betul. Ini biar lebih akrab Fatih panggilnya siapa nih kalau boleh tahu nih? Panggil Udin aja, gak apa-apa Bang. Oke, kedepannya bakal Fatih panggil Udin ya, gitu ya? Iya, siap. Oke, Bang Udin gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Apakah sehat-sehat aja atau gimana nih keadaannya? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah ya. Lagi di mana nih Bang Udin? Ini lagi di kantor, kebetulan sambilan kerja, sambilan live sebentar gitu. Oke, bela-belain ya, nge-live dulu ya, bareng Pro 2 Pontianak. Kalau boleh tahu nih, kantornya di mana Bang? Apakah di Pontianak atau di kabupaten mana? Kebetulan saya kan tinggal di Sambas. Mm-hmm. Jadi ini pun kantornya ada di Sambas juga. Oke, jadi ini kita langsung terhubung dengan Bang Udin via Zoom ya, ini di Zoom dan kita ini untuk informasi buat sahabat kreatif ini kita siarkan secara live ya di YouTube channel kita di Pro 2 Pontianak dan ini khusus banget buat sahabat kreatif nanti yang pengen tanya-tanya juga boleh banget nanti langsung aja bergabung ya di Pro 2 Pontianak dan tuliskan komentar kamu nih sahabat. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi ya, Fatih langsung pengen banget kenalan nih sama Bang Udin. Mungkin Bang Udin boleh ya perkenalkan dirinya, nama, mungkin kesibukannya sekarang apa gitu Bang Udin. Ya, perkenalkan nama saya Syafiuddin. Saya asal Kota Sambas, kelahiran tahun 2001. Dan sekarang saya bekerja di suatu bisa dibilang perusahaan yaitu Biak Antar Sambas dan juga kegiatan saya sehari-hari sebagai konten kreator. Oke, ternyata influencer ya harus konten kreator ya Bang Udin gitu ya? Nah, bisa dibilang gitu ya. Benar, karena harus buat konten ya kita Bang Udin ya gitu. Ya, betul Bang. Oke, kalau boleh tahu sejak kapan sih Bang Udin udah menjadi konten kreator dan juga influencer ini? Kalau sebagai konten kreator sih bisa dibilang waktu SMP ya Bang. Tahun berapa itu Bang Udin? Sekitar tahun 2017 atau 2018 lah. 2017-2018 artinya udah jalan sekitar 3 tahun ya Bang Udin ya? Nah, sekitar gitulah. Oke, udah berjalan 3 tahun dan sekarang followersnya Bang Udin di Instagram ada berapa nih kalau boleh tahu?
Alhamdulillah kalau followers di Instagram udah 10,3 ribu. 10,3 ribu. Udah bisa Ya, swipe up ya. dong ya Bang Udin ya? Alhamdulillah udah bisa. Oke, artinya udah bisa swipe up nih sahabat. Jadi sahabat kreatif nanti boleh langsung berkunjung aja ke Instagramnya Bang Udin ya. Ya, Oke, ngomong-ngomong tentang Instagram nih ya, Bang Udin, kalau boleh tahu di platform mana aja sih atau di media sosial apa aja sih aktifnya gitu? kalau saya sih lebih aktif memang di Instagram aja, Bang. Hmm, Cuman di Instagram, ada juga sih di YouTube juga. hmm, Cuman kalau di YouTube itu nggak terlalu aktif. hmm. Kenapa Bang nggak terlalu aktif di YouTube? Kenapa lebih milih Instagram sih? Soalnya kalau di YouTube itu kan tiap konten saya kan perlu tim. Kalau Hmm. sementara sih tim masih belum ada, memang sendiri gitu. Oke, artinya belum ada tim ya Bang Udin ya? Iya, kadang pun Mungkin, kalau heeh. membuat konten buat di YouTube kan kadang pas lagi ada lomba film baru hasilnya itu dimasukkan ke YouTube. Oke gitu ya. Jadi Bang Udin sekarang terkendala dengan tim. Jadi buat sahabat kreatif yang lagi dengerin pengen jadi tim Bang Udin boleh nih kayaknya langsung kontak Bang Boleh Udin boleh ya. boleh banget. Nanti biar bisa berkarya bareng ya Bang Udin ya. Ya betul Bang. Oke, Bang Udin, kita ini kan sebelum masuk ke pembahasan kita yang lebih dalam lagi, pasti juga pengen tahu dong, mungkin juga sahabat kreatif di luar sana pengen tahu gitu, influencer itu apa sih Bang Udin atau content creator itu apa sih menurut pandangan Bang Udin gitu? Kalau menurut saya konten kreator atau influencer itu seseorang yang membuat suatu karya yang bisa mengundang orang-orang banyak sehingga tertarik di suatu sosial media tersebut. Mm-mm. Contohnya seperti Bang Udin ini ya gitu ya. Ya, alhamdulillah. Eh, Kalau misalnya karya atau project pertamanya Bang Udin masih ingat gak sih sekitar tahun berapa dan itu tentang apa sih Bang Udin? Kalau karya pertama itu pas tahun yang saya bilang tadi, setahun ya pas SMP kan, tahun Mm-mm. 2000, sekitar tahun 2017 atau 2018 itu saya membuat sebuah video khusus Instagram yang menceritakan hal-hal yang lucu gitulah. Mm-mm. Itu pun masih nggak tahu dalam arti pengambilan gambar, editing, masih acting kaku dalam peraktingan Mm-mm. begitu. Oke, waktu itu masih masih awam banget ya tentang Masih awam. dan waktu itu malahan dari YouTube duluan Bang Bang Udin ya. Kalau dulu sih kayaknya sih dari Instagram. Oh, dari Instagram dulu waktu Nah, itu. mm-mm. Waktu itu gimana sih kok bisa terinspirasi pengen jadi influencer nih atau pengen buat konten nih gitu. Dan sampai sekarang ini awalnya tuh gimana sih Bang ceritanya kalau boleh tahu? Jadi awal cerita itu kan kalau di Instagram kan banyak konten-konten kreator kan. Mm-mm. Dilihat, wah ini kok kayaknya seru nih, kayak kita kepengen, wah banyak viewersnya, banyak like-nya, kita Mm-mm. lihat banyak followers-nya. Jadi awal mula itu kan mau, oh coba dulu siapa tahu kan rezeki di situ gitu kan. Mm-mm. Jadi alhamdulillah nggak nyangka juga sih sebenarnya sekarang udah bisa dikenal oleh banyak masyarakat, terutama di daerah Sambas. Oke, begitu ya. Emang awalnya emang pengen nggak sih Bang jadi kayak terkenal gitu, pengen dikenal banyak orang gitu. Emang udah ada kepengen gitu nggak Bang Udin? Kalau dulu sih bisa dibilang gitulah Bang. Mm-mm. Pengen yang penting banyak dikenal masyarakat aja lah gitu. Iya, iya Nah, benar banget. Kalau boleh tahu, kalau untuk cita-citanya Bang Udin dari kecil itu, apakah emang udah terbesit tuh pengen jadi influencer atau ada cita-cita lain nggak sih sebelumnya sebenarnya? kalau pertama itu cita-cita saya sebagai seorang abdi negara, Mm-mm. yaitu polisi. Cuman semakin mendalami hal-hal di konten sebagai konten kreator ini lebih pengen malahan jadi eh, bisa mau jadi aktor aktor Oh, film pengen jadi aktor nasional. nih. Iya, Eh, Ya, kita doain aja ya Bang Udin, semoga bisa merambah ke perfilman ya nasional ya Bang Udin ya.
jadi aktor yang mewakili Kalimantan Barat nanti Bang Udin. Karena di Kalimantan Barat yang kita tahu udah ada Morgan Oey ya Bang Udin ya. Nanti selanjutnya ada Bang Udin dari Sambas nih, keren ya. Amin. Oke, Bang Udin sebagai seorang influencer dan juga content creator nih ya. Kalau untuk saat ini targetnya Bang Udin tuh yang disasar itu dari kalangan apa sih Bang Udin kalau boleh tahu? Kalau maksudnya kalangan gimana itu, Bang? Kalau misalnya ini kan Bang Udin kan sambil berkarya ya. Jadi targetnya Bang Udin ini sasarannya ke kalangan apa ya istilahnya kayak pemuda atau anak rentang usia berapa gitu Bang Udin? Kayaknya sih lebih ke dari umur 18 ke atas lah gitu. Sampai Kenapa? Yang tua, sampai yang muda. Kenapa 18 ke atas? Kalau kayaknya kan kalau di bawah 18 kan kita itu kan kadang ada buat konten yang bisa dibilang ada seperti orang yang pacaran, orang yang adegan action yang kelahi gitu. Jadi takutnya kalau di 18 ke bawah itu takutnya ditiru gitu. Masih khawatir ya Bang Udin ya. Takutnya anak-anak di bawah umur atau di bawah usia tuh belum boleh ya lihat-lihat yang kayak gitu-gitu. Kita menghindari itu ya Bang Udin ya. Betul banget. Oke, sahabat kreatif. Nah, sahabat kreatif itu tadi perbincangan awal Fatih dengan Bang Udin ya, dan kita nanti masih bakalan masih banyak ngobrol lagi ya Bang Udin ya habis ini. Dan buat sahabat kreatif mungkin yang ingin bergabung boleh banget ya Fatih informasikan kita lagi live di channel YouTube Pro2 Pontianak nih. Buat sahabat kreatif yang pengen tanya-tanya sama Bang Udin langsung boleh banget. Boleh ya Bang Udin ya? Boleh banget. Nah, dan juga kalau misalnya sahabat kreatif pengen tanya-tanya lewat WhatsApp juga boleh, nanti tinggal kirim aja pertanyaannya di nomor 0811 57 01 018. Jadi sahabat kreatif jangan kemana-mana dulu karena kita habis ini bakal balik lagi bareng Bang Udin dan masih banyak ngebahas tentang influencer. Dan sahabat kreatif kita break dulu ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 Pontianak, suara kreativitas.
masih mendengarkan Kelas Inspirasi. Oke, sahabat kreatif, balik lagi di Pro 2 Pontianak nih ya, masih bareng Fatih dan juga Bang Udin di sini. Dan kita buat sahabat kreatif yang ketinggalan nih, Fatih informasikan sekali lagi kalau kita sekarang lagi sesi kelas inspirasi ya. Dan Fatih udah terhubung dengan Bang Udin nih dari tadi, nih seorang influencer asal Sambas, Kalimantan Barat nih. Dan tadi kita udah ngobrol sedikit ya Bang Udin ya tentang influencer dan juga di apa aja di dalamnya. Sekarang Fatih pengen tanya lebih dalam lagi nih Bang Udin. Gimana sih, Bang Udin ini kan seorang influencer yang udah berjalan sekitar 3 tahunan ini ya Bang Udin ya? Iya, bisa dibilang begitu. Artinya Bang Udin udah nggak asing sama yang namanya personal branding ya Bang Udin ya? Iya, betul. Nah, kalau menurut Bang Udin, personal branding itu penting atau enggak sih? Kalau itu sih nggak terlalu saya apa ya namanya? Nggak terlalu saya pikirkan memang. Kalau memang ada yang kadang orang yang pengen di endorse-kan atau dibuatkan semacam sejenis endorse lah. Kalau seperti kadang kan juga ada masuk pernah suatu tempat di Sambas itu minta dibuatkan sebuah film. Jadi kita buatkan film yang berdurasi sekitar 20 menitan. Itu pun nggak hanya satu tempat aja, cuman dalam satu film itu langsung 3 tempat. Dalam satu video 3 tempat Bang Udin? Iya. Waduh. 3 lokasi syuting ya dalam. Iya, betul. Itu produksinya berapa lama itu makan waktunya? Kalau kemarin itu sekitar 4 atau 5 hari lah. 4 sampai 5 hari itu Bang. Iya. Luar biasa ya. Artinya timnya juga harus bermental baja nih. Nah, betul. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang apa tadi personal branding ya Bang Udin ya. Gimana sih caranya kita buat membangun personal branding itu Bang Udin? Kalau itu sih gimana ya? Aduh, gimana sih? Gak apa-apa, nanti pasti bantu nih. Iya ya. Kalau maksudnya yang apa tuh namanya? Gimana? Personal branding. Kayaknya sih lebih gimana ya? Atau Bang Udin cukup dengan menjadi diri sendiri mungkin gitu ya? Iya betul. Cukup dengan menjadi diri sendiri, nanti juga yang suka bakalan datang sendiri gitu ya Bang Udin ya? Nah, iya betul. Jadi seperti itu yang selama ini Bang Udin terapkan gitu? Iya begitu Bang. Kalau kadang kan banyak juga yang kritik-kritik, saran ataupun omongan-omongan yang enggak gimana ya, enggak enakan gitu ya. Ya udahlah, biarin aja. Semoga apa yang dibilang itu membuat saya semakin berani membuat karya, semakin banyak, semakin insya Allah untuk menjadi seorang yang sukses lah gitu. Gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang apa nih namanya followers dan juga interaksi Bang Udin dengan para followersnya tuh ya. Gimana sih Bang Udin menanggapi kayak komen hate gitu Bang Udin? Pernah nggak sih kayak ngalamin gitu? Pernah. Nah waktu itu Bang Udin gimana tuh cara menghadapinya? Apakah down atau langsung move on aja atau gimana Bang Udin waktu itu? Kalau pertama sekali sih pasti kita down ya Bang. Down, cuman banyak teman-teman yang saranin jangan terlalu dipikirkan. Kan masih banyak juga yang mendukung. Jadi setelah yang kedua kalinya itu udah nggak terlalu dipikirkan. Kalau ambil aja, terima aja apa yang dibilang gitu. Oke gitu ya Bang Udin ya. Jadi lebih ke yaudah deh jangan dipikirin, bodo amat deh gitu ya, orang mau ngomong apa, yang penting kita berkarya ya Bang Udin ya. Iya betul. Karena sekarang ini mau karya sebagus apapun tetap ada aja yang nggak suka ya Bang Udin ya. Nah betul banget Bang. Itu gimana tuh caranya menanggapi orang-orang kayak gitu, tanpa di blok aja? Tapi Bang Udin ini termasuk orang yang wise ya sahabat ya, termasuk orang yang
bijaksana gitu dan nggak mau ambil pusing gitu, nggak mau ambil pusing Iya, sama haters yang bodo amat deh. Yang penting kita berkarya ongoing aja Nah, terus gitu. betul banget. Nah, sahabat kreatif juga pengen tahu nih Bang, apakah punya nggak sih Bang pengalaman atau project yang sampai sekarang tuh nggak dilupakan gitu? Ada nggak sih Bang Udin? Ada banget. Apa itu Bang Udin? Pertama dari bidang saya kan selain jadi konten kreator kan saya juga sering senang bermain musik gitu kan. Jadi saya itu bermain musik belajar dari waktu SMP juga. Yang saya mainkan itu alat akordeon musik Melayu. Jadi kebetulan kemarin itu kan dari dinas mencari seorang yang pandai bermain akordeon gitu kan. Nah dari situ ada teman yang menyarankan untuk mengambil saya sebagai untuk menjadikan satu tim pada di dinas itu gitu. Jadi kemarin itu ada seperti Expo Nusantara di Jakarta. Nah jadi saya ikut pergi juga ke sana mengiringi tari musik Melayu. Bisa dibilang kemarin itu mewakili Kalimantan Barat juga sih. Oke, hebat ya waktu itu. Waktu itu gimana Bang pengalaman yang didapatkan di sana Bang? Boleh diceritakan? Dan kemarin itu banyak dari provinsi, kayaknya sih semua provinsi yang datang, yang nampil gitu kan. Waduh, ini kayaknya nggak nyangka banget bisa ke sini gitu. Nggak disangka-sangka ya emang rezekinya ya. Rezeki udah ke sini ya, alhamdulillah banget gitu. Itu tahun kapan Bang kalau boleh tahu? Itu pas saya kelas 1 SMA. Kalau nggak salah sih ya? Tahun 2018. Oke, sebelum COVID ya pastinya ya Bang Udin. Sebelum COVID. Pantesan masih boleh ke Jakarta nih. Kalau sekarang udah susah banget nih kayaknya ya Bang Udin. Jadi kemarin itu mau 2 kali berangkat Bang. Mau 2 kali tahun 2000 sebelum Corona. Diundang lagi, udah persiapan yang matang. Jadi ada berita Corona jadi nggak jadi, dibatalkan. Nggak jadi, aduh emang ya COVID ini ternyata juga berdampak untuk influencer nih ya. Betul banget. Jadi juga content creator juga berdampak nih terhadap COVID yang satu ini nih, emang luar biasa yang satu ini ya sobat. Kalau gitu, pasti mumpung kita lagi ngomongin kendala-kendala gitu ya Bang, pernah nggak sih kayak ngalamin kendala apa gitu Bang yang sampai bikin down banget gitu, atau kesulitan apa sih yang atau sedang dialami saat ini, ada nggak sih Bang selama menjadi content creator dan influencer? Kalau kendala sih, alhamdulillah nggak ada sih Bang. Cuman waktu kita kan kadang mau buat suatu konten, buat suatu film, cuman kadang ada hari yang nggak mendukung gitu, hujan deras, padahal udah persiapan, udah disiapkan. Jadi mau nggak mau di pending kebesokan harinya. Kalau masalah dan juga masalah alat sih. Kalau alat itu kadang kan nggak semua, kalau kita kan nggak semua alat itu punya. Jadi kadang harus minjam, harus nyewa. Oke, jadi emang ada kendala-kendala yang tersendiri yang pasti dialami ya Bang ya. Nggak mungkin suatu hal itu berjalan mulus aja gitu ya. Justru nggak ada tantangannya ya kalau nggak ada kendala ya. Betul banget. Oke, kalau gitu pasti juga pengen tahu nih, pengen tanya juga ke Bang Udin. Bang Udin ini lebih ke jenis konten yang seperti apa sih? Apakah lebih ke foto-foto aja atau ke video? Tapi kayaknya dari penjelasan Bang Udin tadi lebih ke video ya Bang Udin ya? Iya betul. Lebih ke video yang bersifat humor. Bersifat lucu. Jadi kalau saya sih setiap harinya kadang ada waktu yang rajin, setiap hari buat konten. Waktu rajin ya. Kalau lagi malas itu, kalau membuat konten memang agak susah sih. Jadi harus diingatkan dulu. Nah itu tadi tuh ngomong-ngomong tentang kalau lagi rajin, kalau lagi malas. Ini kalau Bang Udin lagi malas atau ada nih di influencer atau content creator di luar sana yang lagi bad mood mungkin ya. Gimana sih Bang cara ngatasinnya biar kita tuh semangat lagi? Ada nggak sih tips dari Bang Udin?
Kalau untuk tips sih lebih ke gimana ya? Harus diniatkan sih sebenarnya. Mm-mm. Harus kalau saya kan sering buat konten itu sendiri. Mm-mm. Jadi kadang memang agak malas sih sebenarnya. Di untuk meningkatkan semangat, jadi diajak teman-teman yang konten kreator juga di Sambas yang udah bisa dibilang udah dikenal juga. Mm-mm. Nah, jadi itu buat kita semangat. Kayaknya memang harus dijalankan nih gitu. Harus kuat banting ya Bang Udin ya. Nah, betul. Karena zaman sekarang mana sih pekerjaan yang kayaknya nggak capek gitu. Semua pekerjaan capek ya Bang Udin ya. Pasti capek, pasti capek. Kalau ngomong-ngomong tentang karya nih Bang Udin, ada nggak sih sekarang karya yang lagi ongoing gitu, yang lagi dilakukan atau ada project nggak sih sekarang dalam waktu dekat ini? Kalau sekarang alhamdulillah udah free juga, cuman kemarin kan eh, ada juga diundang sama RRI Podo Pontianak. Mm-mm. Cuman kebetulan pas kemarin tuh lagi masih ada project film Mm-mm. lomba. Nah, jadi ditunda aja gitu kan. Jadi kemarin itu project film yang diadakan oleh Polres Sambas, Mm-mm. lomba film se-Kabupaten Sambas. Jadi kita membuat suatu project untuk mengikuti lomba tersebut. Mm-mm. Dari Polres Sambas ya Bang Udin ya. Ya, Oh artinya ini Bang Udin udah kedua kali ya di Pro 2 Pontianak ya? ya, udah kedua kali. Udah kedua kali oh. Dan setahu Pati yang kemarin itu sama Erna ya Bang Udin ya? Nah, ya sama Heeh. Kak Rina itu. Nah itu. Nah, kalau gitu Bang Udin kan Fatih kan juga sempat tuh lihat di Instagram dan story-nya Bang Udin tuh ya. Ada kayak kayak video-video hasil karya teman-teman ya itu Bang Udin ya? Yang di feed saya kan. Mm-mm. Kalau di feed kemarin ada juga yang Mm-mm. ada teman yang minta repost kan gitu, kadang saya repost. Mm-mm. Jadi kita saling bantu, saling dukung gitu. Oke, jadi gitu ya. Jadi saling dukung ya Bang Udin ya, karena Nah, kita betul. pastinya butuh orang lain ya untuk mendukung karya Nah, kita. betul Hmm. banget. Kalau Bang Udin sendiri di dunia influencer itu lebih bergerak ke mana sih? Apakah lebih ke aktor atau orang di belakang layar atau dua-duanya nih Bang Udin? Atau yang juga ikut ngonsep dan juga ikut meranin gitu? Bisa dibilang sih semuanya. Semuanya ya? Dari dari pemain, dari bantu dalam pengambilan video, dalam Mm-mm. pembuatan cerita, dalam Mm-mm. editing, itu harus membantu Sampai semuanya sih. sampai editing juga Bang Udin bisa sendiri nih. Iya, Wah, luar biasa ya. Berarti nggak tahu deh gimana cara ngebagi waktunya itu tuh. iya. Kalau kalau tips dari Bang Udin sendiri ada nggak sih tips untuk membagi waktu nih antara kayak bikin konten sama mungkin kerjaan saat ini atau pendidikan Hmm, saat ini, ada nggak sih cara tips-tips membagi waktunya Bang Udin? kalau tips sih kalau saya sih eh, lebih ke misal kita besok ada kerja gitu kan. Mm-mm. Jadi kalau ada suatu project itu tergantung lagi sih. Kalau memang mepet, mau nggak mau itu harus izin dulu kerja. Mm-mm. Kalau memang mepet di kerja, itu harus apa namanya, di waktu syuting itu harus disiapkan dulu mau tanggal berapa gitu. Mm-mm. Kecuali memang udah mepet mepet sekali lah baru izin. Oke, jadi benar-benar harus dipersiapkan secara matang ya Bang Udin ya. Iya, betul sekali. Itu juga nanti berpengaruh terhadap kualitas konten ya Bang. Iya nggak sih Bang Udin, kalau kita Nah, misalnya buru-buru nanti khawatirnya kualitas konten kita tuh nggak maksimal gitu ya Bang Udin iya, ya. iya betul. Mm-mm. Kalau gitu, Pati juga pengen tahu dong, gimana sih tips dari Bang Udin untuk menjadi influencer yang baik nih, gimana sih? Kalau itu sih lebih ke gimana ya? Kan kalau kita buat karya, buat suatu project, Mm-mm. kalau ada yang lebih gimana ya? Yang kan ada juga yang dukung, ada juga yang nggak dukung gitu kan. Mm-mm. Kalau yang dukung itu kadang kita lebih ke mungkin kita kayak gimana ya? Lebih ke kita hargai banget gitu. Orang-orang yang Mm. udah dukung itu kita hargai banget.
kadang kita ajak kumpul bareng juga, ajak santai gitu. Oke, jadi lebih mengapresiasi ya Bang ya kita Iya. sesama orang apa gimana tuh cara jadi influencer yang baik juga kita harus saling mendukung dan Nah, harus saling mengapresiasi. mendukung Hmm, sama teman-teman yang konten kreator lain juga. mm-mm. Nah, Bang Udin, yang namanya content creator atau influencer tuh ya, yang jadi senjata utama atau mata uangnya itu kan bisa dibilang followers ya Bang Udin ya. Iya, betul. Karena berarti pernah dengar nih seorang siapa ya waktu itu kayaknya juga seorang influencer bilang kalau followers itu juga salah satu mata uang yang menghasilkan gitu. Menurut Bang Udin gimana sih itu? Setuju apa enggak tuh, Bro? Kalau saya sih setuju banget. Mm-mm. Jadi kalau kita itu alhamdulillah kalau udah banyak followers, Mm-mm. jadi banyak kadang project dari luar itu yang ngajak gitu. Mm-mm. Kemarin juga ada lomba kan, alhamdulillah diajak sama ada tim film dari Sambas juga. Mm-mm. Jadi ikut lomba gitu kan, diajak, wah ini kesempatan banget nih gitu kan. Soalnya Mm-mm. lomba antar nasional. Jadi Mm-mm. ketika syuting cuman acting beberapa detik, sekitar bisa dibilang 3 detik lah, anggap aja sebagai ekstras lah gitu ya, Heeh. sebagai ekstras. Kemudian alhamdulillah juara 1 nasional. Alhamdulillahnya ya. Iya. Walaupun 3 detik nih ya. Ya, jadi itu penghargaan atau gaji yang masuk itu bisa dibilang alhamdulillah banyak lah gitu. Oke. Biarpun walaupun 3 detik gitu kan. Mm-mm. Oke, itu yang bener-bener ya. Kalau jadi bener tuh ungkapan seorang influencer waktu itu yang bilang kalau uh, followers juga udah bisa jadi mata uang ya sekarang ya Bang Udin ya. Ya, betul banget. Nah ngomong-ngomong tentang followers nih, ada nggak sih tips tersendiri dari Bang Udin buat sahabat kreatif karena kita sesi kelas inspirasi nih ya menginspirasi sahabat kreatif di luar sana. Ada nggak sih tips atau apa gitu dari Bang Udin untuk buat sahabat kreatif di luar sana yang pengen menaikkan followersnya juga nih Bang Udin? Kalau yang pertama, banyak-banyak membuat karya, sering-sering di-share di teman-teman maupun di grup-grup gitu kan. Jadi kadang kita kan, saya juga kadang diajak sama content creator, misalkan teman yang memang udah followersnya banyak juga. Jadi bisa dibilang kerjasama untuk menaikkan followers gitu. Iya. Jadi intinya sih banyak-banyak berkarya yang masih yang penting masih mengandung hal yang positif. Benar. Jadi tetap berkarya dan positif ya Bang Udin ya. Iya. Nah, kadang kan juga ada nih orang-orang yang oknum nih ya, oknum orang gitu ya yang pengen followersnya naik tapi dengan cara pansos gitu. Ada tuh orang-orang yang kayak gitu. Kalau menurut Bang Udin gimana sih fenomena pansos itu atau panjat sosial tuh Bang Udin? Kalau pansos sih wajar sebenarnya. Heeh. Cuman ya tergantung dari orang-orangnya lagi sih. Dari hasil dari karyanya juga gitu kan. Kadang-kadang kan ada yang pansus yang bisa dibilang nggak apa ya, nggak jelas atau nggak mengandung hal yang positif gitu kan. Iya. Kayaknya itu gimana ya gitu ya. Kayak kadang kan ada yang juga pansus jadi viral. Jadi kita wah kayak gini aja udah viral gitu kan. Sedangkan kita yang kadang berkarya yang lebih hal-hal positif, lebih kita persiapkan, kadang rasa nggak masuk akal. Jadi kadang kita yang udah ngeluarin effort lebih nih ya Bang Udinnya, kita udah kayak berpikir, udah konsep gini-gini, kok malah kalah sama yang pansos gitu ya. Betul. Nah sebenarnya pansos boleh kalau kata Bang Udin, tapi pansosnya yang positif ya Bang Udin ya. Iya betul. Bener. Jadi buat sahabat kreatif yang pengen pansos boleh nih, pansos aja nih, ke Bang Udin juga boleh nih. Pati juga pengen pansos nih kalau kayak gitu. Tapi pansosnya yang positif ya sekali lagi Bang Udin ya. Iya betul banget. Dan ngomong-ngomong tentang ini kita kan lagi di sesi kelas inspirasi ya Bang Udin ya. Dan sebagai seorang yang menginspirasi, Bang Udin pasti juga punya orang yang menginspirasi Bang Udin dong ya pastinya. Betul. Bang Udin ada nggak sih sosok yang sampai saat ini menginspirasi Bang Udin gitu?
Kalau menginspirasi sih ada sih. Mm-mm. Kalau terutama sih yang sering menginspirasi saya itu kedua orang tua, Mm. keluarga-keluarga juga sering memberikan semangat. Kadang kayak udah dibilang gimana ya, lebih dianggap istimewa lah Mm. sebagai menjadi content creator gitu kan. Tapi kadang ada juga teman yang dari karya-karyanya, jadi kita rasa terinspirasi, jadi pengen semangat lebih berkarya. Gitu. Oke, kalau dari kalangan influencer juga, sesama influencer atau influencer siapa gitu di Indonesia ini yang jadi sosok panutannya Bang Udin gitu, ada nggak sih? Kalau bisa dibilang aktor atau komedian lah ya, Mm-mm. saya lebih suka sama Maeli, Ma Eli siapa itu ya? preman terkuat di Bumi. Oke, oh iya iya, Mael ya, Maeli. Maeli. Oh iya, Fatih kira tadi Maeli gitu. Fatih kira Maeli, ternyata Mael ya, Maeli Iya, yang orang Medan itu ya Bang. dia asli Aceh. Oh aslinya Aceh. Asli Aceh. Heeh. Itu juga Jadi emang heeh, kemarin kan itu kan project yang syuting Polres itu kan. heeh. Jadi kebetulan saya juga apa namanya berakting sebagai seorang preman. Hmm. Jadi memang penampilannya itu memang kayak Maeli sih, cuman nggak Maeli benar. Jadi saya sengaja saya tag si Maeli kan. Heeh. Wah ternyata di repost gitu. Jadi banyak fans Maeli yang bergabung di Instagram saya, yang Oke. bilang saya preman terkuat di bumi lah, apalah gitu. Mael yang bukan kaleng-kaleng itu kan Bang. Nah, bukan kaleng-kaleng. Kayak bukan kaleng-kaleng. Dan dia juga udah punya personal branding yang satu itu ya Bang, Iya. untuk menjadi seorang influencer yang sampai sekarang udah sukses ya di tanah air ini ya. Hmm, Oke, sahabat kreatif, itu tadi sedikit perbincangan kita ya, kita masih punya banyak pertanyaan nih buat Bang. siap-siap. Tapi kita harus break dulu nih Bang Udin ya. Nanti kita Oke. bakal balik lagi di Pro 2 Pontianak. Jadi sahabat kreatif jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, suara kreativitas.
somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Anda masih mendengarkan Kelas Inspirasi. Iya, Sobat Kreatif, bener banget ya. Kamu masih di kelas inspirasi nih bareng Fatih dan juga ada di sini Ma Eli katanya di sini. Ma Elinya Kalimantan Barat nih, ada Bang Udin di sini. Preman terkuat di bumi. Oke, Bang Udin, tadi kita udah ngomong banyak banget ya tentang influencer dan juga konten kreator dan juga pengalaman-pengalaman Bang Udin gitu ya. Dan nggak terasa kita udah hampir berada di di pengakhir nih ya, di penghujung nih ya. Tapi sebelum itu Patih juga pengen lihat dong Bang Udin kalau bikin konten gimana sih, kayak misalnya lagi mempromosikan sesuatu gitu. Contohnya kayak mempromosikan Instagramnya Pro2 atau YouTube channelnya Pro2 gimana nih? Dan kita kan sedang live YouTube nih Bang. Nanti saya share sambil dipromosiin ya, Instagram sama YouTube-nya. Oh, mau dipromosiin nih? Boleh banget. Oh, Fatih kira mau dibuat sekarang. Nggak bisa ya Bang Udin ya? Emang harus dipikirin dulu konsepnya Bang Udin ya? Nah, nanti boleh juga sambil live ini saya buat suatu video yang bakal saya post di Instagram kayak sama Kak Irna kemarin. Oke, oh iya bener. Jangan lupa nanti tag Fatih ya Bang. Oh siap. Ini kan pansos kan jadinya kan. Betul. Gak apa-apa. Yang penting positif ya Bang Udin. Iya. Nah ini Erna juga udah bergabung nih di live YouTube kita nih, katanya hai selebgram katanya. Ada juga Bang Taslim nih katanya, Taslim Gans nih katanya, assalamualaikum Abang katanya nih. Waalaikumsalam. Oke, ini nggak mau ada yang tanya nih mumpung kita masih live nih, kan masih lama ini kita live-nya nih ya Bang Udin ya. Iya betul. Untuk Bang Udin ada nggak sih kayak pesan atau apa gitu untuk sahabat kreatif yang lagi dengerin kita nih Bang Udin? Pesannya buat sahabat kreatif mungkin yang pengen jadi influencer juga nih Bang Udin. Nah, pesan dari saya, jangan takut untuk berkarya, karena dari karya itulah yang bisa membuat kita menjadi insya Allah seorang yang sukses. Kalau ada kritikan, saran harus kita terima, dan kalau ada yang omongan yang nggak jelas itu kan kita biarin aja, jangan dianggap, jangan dipikirkan. Jangan, pokoknya tetap berkarya ya Bang Udin ya, selama itu positif ya Bang Udin ya. Iya betul banget. Dan kalau ada orang yang nggak suka ya udah biarin aja ya, orang ini karya kita. Belum tentu juga ya orang di luar sana yang kayak apaan sih gitu, gini doang gitu, mereka belum tentu bisa ya Bang Udin ya. Betul banget. Oke. Dan terakhirnya Fatih pengen kayak Bang Udin punya harapan nggak sih ke depannya, nanti Bang Udin nih gimana gitu, atau sahabat kreatif nanti harapannya gimana gitu Bang Udin ke depannya? Bang Udin punya nggak sih harapan kayak ke depannya pengen apa nih, sesuatu yang pengen dicapai gitu Bang Udin? Kalau yang paling utama sih bisa membanggakan orang tua. Jadi kalau misalnya ada dari hasil-hasil yang udah didapat gitu kan, pengennya sih berangkatkan orang tua umroh. Amin, insya Allah ya. Dan juga itulah pengen jadi pemain film atau aktor dari film nasional. Amin, kita doain ya. Dan sahabat kreatif yang dengerin, kita aminkan nih ya. Yang sahabat kreatif di luar sana ada 20.000 yang lagi dengerin nih. Dan mengaminkan secara serentak nih Bang Udin. Amin. Oke Bang Udin. Bang Udin mungkin boleh nih kayak pengen promosiin channel YouTube-nya atau Instagram-nya mumpung kita masih live nih Bang. Siap. Buat yang lagi dengerin, silahkan, saya kan ada Instagram. Nah, di follow aja Instagram saya, username-nya
aku Udin, kalau nama aslinya Syafiuddin. Nah, dan juga ada YouTube yang saya isi dengan film-film yang udah saya buat. Udah banyak juga sih film-film yang udah dibuat. Nah, itu nama channelnya Udin TV. Oke, Sahabat Kreatif jangan lupa mampir ya di channel Ya. YouTube-nya dan juga jangan lupa nanti mungkin komen ya di sana, subscribe gitu Siap. ya, like Nah, gitu ya. betul banget. Dan juga mampir juga di Instagramnya Bang Udin di @akuudin ya Bang Udin ya. Iya, betul. Nah, Sahabat Kreatif itu tadi itu perbincangan kita di kelas inspirasi ini bareng influencer asal Sambas nih Kalimantan Barat Bang Udin yang udah punya pengalaman nasional ya, udah berapa kali diundang di Jakarta dan semoga sahabat kreatif yang di luar sana yang lagi mendengarin dan jadi terinspirasi nih Bang Udin ya, karena itu Iya, harapan betul. kita ya. Semoga Iya. bermanfaat apa yang kita sampaikan dan Bang Udin juga semoga sehat-sehat selalu dan makin Amin. sukses ya ke depannya Bang Udin ya. Ya, amin. Semoga juga buat Radio Pontianak semoga semakin sukses ya. Oke, amin. Makasih banyak Bang Amin. Udin. Ya, Saling mendoakan sama-sama. nih kita. Nah, betul. Oke, sahabat kreatif. Jadi nanti kamu jangan kemana-mana ya, karena kita masih ada di Pro 2 Kreatif nih. Jadi sahabat kreatif jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, suara kreativitas. Your voice.